Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhamin. Kata Rasulullah, saya diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud memakai 7 anggota badan, ya. Yang pertama adalah ala jabhatin, pertama memakai jidat atau kening, ya. Wa asyara biyadihi ila anfihi, Rasulullah berisyarah ketika kita sujud diikutkan kening dengan hidungnya. Selanjutnya wal yadaini wa rukbataini ya wa atrofil qadamaini. Anggota badan kita yang harus sujud kepada Allah pertama adalah kening dan hidung. Kemudian 2 telapak tangan sudah 3, kemudian pakai lutut sudah 5, tambah 2 lagi atrofil qadamaini, ya, telapak jari kaki. Artinya kalau kata Rasulullah kita bersujud suruh memakai telapak jari kaki, tidak boleh sujud kita asal-asalan. Makanya Khalid bin Rafi sholat di Masjid Nabawi disuruh mengulang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena sujudnya tidak tepat. Begini, saya contohkan sholatnya Khalid bin Rafi yang disuruh mengulang oleh Rasulullah 3 kali, sujud dia atrofil asobinya tidak seperti ini, Bapak Ibu. Ada orang yang sujud hanya begini, ya. Hendaknya kita sujud yang dikehendaki Rasulullah adalah telapak jari kaki kita harus napak ke bumi dan menghadap ke kiblat. Itu aturannya. Makanya Khalid bin Rafi ketika sholat disuruh mengulang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi bagi yang tidak punya asam urat, bagi yang kakinya masih lentur, kalau yang punya asam urat itu ada rukhsah, mungkin diperbolehkan hanya gini saja atau begini boleh, ya. Ini hadis ini bagi orang yang masih normal, hendaknya telapak jari kaki harus betul-betul napak di bumi menghadap ke kiblat. Itu kenapa Khalid bin Rafi disuruh mengulangi sholatnya oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sampai 3 kali. Kemudian ya wa ayas juda sab'ata a'dha'in wa antakuna jabhatuhu maksyufatan. Ini sering saya lihat orang sujud belum seperti sujudnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal ringan sekali. Di sini kata Rasulullah, ketika kita sujud wa antakuna jabhatuhu maksyufatan, hendaknya jidat ini dibuka. Begini Bapak Ibu, jangan kita sholat seperti ini, bagus, ya. Karena tidak boleh ada sehelai pun rambut yang menghalangi jidat di saat kita sujud ke bumi. Ini betul-betul harus diperhatikan. Memang orang sujud yang seperti ini tidak membatalkan sholat. Tidak ada di bab batalnya sholat orang sujud rambutnya mengelembreh ke depan atau pecinya seperti enggak ada. Tapi kata Rasulullah harus disempurnakan itu. Makanya Khalid bin Rafi disuruh mengulang 3 kali sholatnya karena cara sholatnya tidak seperti sholatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Kalau ini enggak ada sanggahan, kita enggak boleh ngeyel karena walaupun orang asam urat ini enggak pengaruh. Kalau tadi mungkin menghadapkan jari kaki ke kiblat itu bagi orang yang sehat, bagi yang sudah tua-tua mungkin susah. Tapi kalau kening kita untuk menempel ke bumi itu
sebuah keharusan karena sangat ringan sekali ya. Selanjutnya adalah watahammala birosihi, hendaknya saat kita sujud kening kita ditekan ya. Bagaimana caranya kening biar tertekan ke bumi? Kaki kita disempurnakan madalnya betul-betul menghadap kiblat, insya Allah jidat pasti nempel menekan ke bumi. Kira-kira berat tempelannya seandainya ada kerupuk di jidat untuk sujud dia bunyi krek ya. Jadi artinya sujud yang ngambang-ngambang itu dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun sekali lagi ini tidak membatalkan sholat. Jam berapa, Srok? Masih ada waktu? Soalnya agak panjang nih babnya. Masih ada waktu. Selanjutnya adalah wa adamul huwi li ghairihi. Tidak ada satupun yang turun ketika sujud kecuali yang diperintah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begini, saya contohkan, ada orang yang sujud tangannya begini Bapak Ibu, ya, ini tidak boleh. Saat kita sujud, pastikan hanya telapak tangan yang menempel ke bumi. Jangan sampai siku kita ikut nempel ke bumi, ya. Yang diperintah Rasulullah untuk bersujud kening kita, telapak tangan kita, lutut kita, kemudian telapak jari kaki, ya. Ini ilmu Bapak Ibu untuk kesempurnaan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa Bapak Ibu? Nanti di padang mahsyar kita ini akan dikenali oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai umatnya, simahum ya fi wujuhihim min atharis sujud. Nanti ketika kita di padang mahsyar, orang sangat banyak sekali, mungkin ribuan juta dari zaman Adam sampai kiamat nanti. Lalu bagaimana cara Rasulullah mengenali umat-umatnya? Yaitu pakai cara ada nur simah di keningnya, ya. Sehingga kalau dilihat dari kejauhan ada nur di keningnya, di mukanya, dari athar bekas sujud saat di dunia, maka Rasulullah dengan mudah mengambil ini adalah umatku. Buktinya ada simah, ada nur di keningnya. Walaupun kita teriak-teriak, ya Rasulullah, aku ini umatmu, dulu sering baca sholawat, tapi dari kejauhan ditengok gelap, hitam, gak ada nurnya, insya Allah nggak diambil sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi dunia ini sangat penting Bapak Ibu, ya, karena bagaimana kehidupan di akhirat nanti, jawabannya adalah dunia ini. Makanya mumpung masih ada kesempatan menambah kebaikan, ngajilah agar ibadah kita sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ketika Rasulullah mencari di mana umatku semua yang dulu ibadah dunia, gelap, tidak nampak. Ya, karena saking banyaknya manusia. Karena apa? Sujudnya enggak benar. Karena sujud inilah yang nanti akan menjadi kenang-kenangan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah wa alla yasjuda ala syai'in yataharraku biharokatihi. Tidak boleh ketika kita sujud ada sehelai kain pun yang kita pakai menghalangi tempat sujud kita. Contoh, misalkan orang sujud yang orang-orang sudah mulai soalim, dia pakai surban panjang-panjang, ya, sehingga ngelembreh. Di saat kita sujud, dia terhelai ke depan sehingga
menghalangi tempat sujud itu dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau memang mungkin lantainya agak kotor, sorbannya kita buat untuk alas sujud, sekalian buat sajadah. Jangan kita taruh di kepala, tapi akan menghalangi, akan mengganggu sujud kita ke bumi, sehingga jidat kita tidak sampai ke bumi. Tadi sudah saya ceritakan, semua kita ini datang dari bumi dan akan kembali ke bumi. Makanya saat sujud benar-benarlah tapakkan semua anggota sujud kita ke bumi Allah Subhanahu wa taala agar sempurna dalam nanti kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.